Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala kitabul karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua Bunda? Alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah. Jaga kesehatan karena ini musim lagi enggak menentu banget sekarang ini. Ya. Di Bandung juga kemarin lagi hujan terus. Siangnya panas sedikit, tiba-tiba hujan angin lagi, subhanallah. Ini kayaknya Jakarta juga nggak berhenti hujan ini. Semalam, kemarin malamnya juga, seharian, masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita dan juga perlindungan agar kita dapat menjalankan atau memaksimalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah. Salah satu usaha yang kita lakukan adalah dengan duduk-duduknya kita di majelis ta'lim. Ya. Pada saat duduk-duduk di majelis ta'lim seperti sekarang ini, maka malaikat-malaikat hadir semua Bunda. Sayangnya kita nggak bisa lihat, tapi pastikan, yakinkan, karena ini adalah Nabi SAW yang menyampaikan bahwa malaikat itu rebutan pada saat melihat ada majelis ta'lim digelar, taman-taman surga di dunia digelar. Rebutan dan kemudian apa? Bahkan mendoakan keselamatan, membentangkan sayap-sayapnya, masya Allah. Maka gak heran kalau lagi majelis ta'lim itu rasanya adem banget begitu ya, sehingga kelopak mata atas sama bawah kayaknya akrab banget begitu. Kenapa ya kalau majelis ta'lim itu baru duduk, dan kemudian Ustadz muqaddimah, innal hamdalillah, gitu kayaknya. Temennya sebelah nyup dikit aja, gitu. Udah begini, subhanallah. Apalagi hujan-hujan begini, Allah ya karim. Saya tadi sambil di jalan sambil mikir nih, aduh, wedang jahe enak kayaknya. Ya hujannya, subhanallah. Dan masya Allah, ternyata bunda-bunda Allah izinkan melangkahkan kakinya tetap untuk datang ke majelis ta'lim. Kalau dilihat dari jumlahnya menciut ini mah. Karena apa? Hujan. Pasti kan begitu ya, hujan. Saya tadi pagi juga udah mulai pesimis sebetulnya. Pesimisnya apa? Kan hujan nggak berhenti-berhenti. Udah gitu asisten saya bilang lagi, Ustaz, hujan nggak berhenti-berhenti dari semalam. Wah, ini udah tanda-tanda dia malas mau ikutan tadinya tuh. Iya. Iya, subhanallah. Dan pasti yang lebih deg-degan panitia kajian. Jamaahnya ada nggak ya? Kalau jamaahnya nggak datang dikit, gak enak sama ustadznya. Iya kan? Apalagi kan Bunda Ana rajin banget itu. WA-in ke Tasya, ke asisten kami juga yang bagian jadwal itu. Masya Allah. Bunda, punten. Bagi panitia kajian dimanapun, kan gak hanya panitia kajian As-Salam ini. Karena kan ada yang ngaji di As-Salam juga, ada yang di sana, ada yang di mana-mana, ini kemana-mana juga ini ngajinya. Masya Allah, ya kan? Nah, panitia kajian, punten ini bukan maksud menasihati, tapi nasihat ini saya dapatkan dari syekh kami. Pada saat saya melihat syekh itu menggelar yang namanya kajian beliau, sekali gelar itu ya di Mekah itu Bunda.
Kalau beliau gelar kajian yang datang itu bisa ya minimal 500 orang lah. Minimal. Itu juga udah sampai keluar-keluar gitu. Yang di luar-luar itu dengarnya udah sayup-sayup aja. Ya, tapi tetap datang. Kenapa? Nggak apa-apa, malah berkah katanya. Yang penting keberkahan dari ta'lim ini. Datang ke tempat ulama. Saat kami mendapatkan kesempatan waktu itu, Masya Allah, Alhamdulillah, Bismillah. Jadi syekhnya di sini, saya duduknya di situ tuh. Bersama dengan para masyaikh yang lain, ada ustadz-ustadz dari Indonesia juga saat itu ada beberapa. Saya duduk dipersilakan di sana, duduk dengerin. Beliau menyampaikan, beliau tenang aja menyampaikannya. Kayak kalau gimana ya? Ibaratnya begini. Kalau orang nggak pengen nyari ilmu banget, dengar beliau ngomong, insya Allah tidur. Satu. Atau yang kedua, pulang. Atau yang ketiga, main HP. Udah tinggal begitu aja itu. Ya, karena apa? Suaranya pelan, karena beliau juga sudah umur, ya. Jadi menyampaikan nggak bisa yang keras begitu. Sehingga kita aja yang duduknya di dekat beliau ini aja yang konsentrasi betul. Jadi nggak ada yang saling ngobrol, nggak ada yang saling apa. Karena apa? Memang kami jauh-jauh mau ngambil ilmu dari beliau, begitu. Nah saat selesai, ternyata yang lain-lain disuruh pulang. Yang lain pulang. Yang di sebelah sini jangan katanya. Yang di sebelah sini jangan kata beliau. Duduk dulu, setelah mereka pulang, nanti antum makan bareng saya. Oh, Masya Allah. Dengar makan bareng udah melek saya langsung. Tadinya udah hampir juga, hampir. Mana bahasa Arab saya kan terbatas, beliau kan berbicara dengan bahasa Arab yang baik sekali begitu ya. Sehingga ada ya dikit-dikit ada apa ya, lost connection kira-kira begitu tuh. Kalau bahasanya udah terlampau canggih, kadang-kadang beliau menyampaikan syair-syair yang mana syair aja pakai bahasa Indonesia. Kalau kita dengar syair atau puisi itu kan kita mikir dulu. Apalagi syair dengan bahasa Arab. Dari Arab translate dulu ke Indonesia, habis itu mikir lagi kan begitu ya. Dan kadang-kadang perumpamaan orang Arab dengan kita beda. Sehingga oh ini Arab nih, ini yang dulu dipelajari di pesantren, nempel-nempel sedikit-sedikit. Tapi lebih luas lagi beliau menjelaskan. Masya Allah. Ulama itu kalau menjelaskan mudah. Satu kata aja. Ini penjelasannya bisa ya 15 menit. Satu kata. Gimana jelasin pintu-pintu neraka? Bisa sebulan ini kayaknya. Satu kata aja. Masya Allah. Ta'rif bil lughah, bil istilahi dan lain-lain. Santai menjelaskan tapi ilmunya dahsyat luar biasa. Nah, saat itu ngumpullah kami. Makan kambing. Wah, Masya Allah. Gratis. Yang enak gratisnya kayaknya, Mas. Yang namanya gratis itu mau apa tuh, mau cobrok enak lah pokoknya. Yang namanya gratis ya. Apalagi ini makan, udah mau dibayarin, duduk di depan ulama, dapat ilmu lagi. Beliau sambil ngomong. Nah saat itu saya katakan ke Syekh, saya saat itu langsung mengatakan kepada beliau itu, Jazakallahu khair, saya bilang. Saya ingat sambil ingat-ingat, ya. Saya katakan pokoknya kepada Syekh saat itu, Al-Tunani hadza ila Syekh al-Kiram istidadihi li taqdimi ulumihi ilaina jami'an. Wa nas'alullah ta'ala an yudhil Syekh sihhata wal afiyah. Saya katakan pujian. Syekhnya tersenyum sambil melirik. Dalam hati dia mikir orang mana nih katanya. Karena apa? Logat Arabnya kayaknya beda banget ini kayaknya. Nah, kemudian saya sampaikan kepada beliau, Syekh, doakan saya. Saya katakan tadi, kami yang hadir berterima kasih kepada antum yang telah memberikan ilmu kepada kami, mengajarkan kepada kami ilmu yang luar biasa ini. Dan kami mohon kepada Allah agar engkau ya Syekh diberikan apa? Diberikan kemudian kesehatan, afiat, kan begitu ya. Kita doakan. Dan beliau katakan amin wa anta kadzalik. Jadi selalu doa itu dibalikin. Nah biasakan gitu Bunda. Kalau ada teman-teman di grup ya, mobil khusus misalnya Japri kepada Bunda mendoakan, Bunda katakan amin wa anti kadzalik. Kalau wanita.
wa anti kadzalik. Kalau laki-laki wa anta atau antum juga boleh. Kepada wanita juga antum juga boleh. Apabila apa? Orang itu memang orang yang kita hormati atau umurnya lebih tua daripada kita, gitu ya. Karena apa? Bahasa Arab juga ada kastanya. Ada yang namanya tingkatan-tingkatannya juga, kan begitu. Jangankan bahasa Arab yang mana kita punya Allah yang sama. Bahasa Cina juga gitu, Bunda. Bunda kan sering dengar sheshe begitu ya. Kalau ngomong ya, kadang-kadang itu sheshe padahal keliru ucapannya kan. Sheshe bisa ni atau nin bisa. Sheshe ni itu beda. Ni mulutnya monyongnya u tapi keluarnya i. Ni gitu ya. Tapi kalau nin itu kepada orang yang lebih tua. Kalau orang lebih tua, sheshe ni. Dia tahu, oh bisa bahasa Mandarin dia. Kan dari situ kita bisa lihat ya, orang ini bisa bahasa Indonesia apa enggak. Kalau bule ngomong lah, kalau bule ngomong patah-patah kan kita tahu gitu. Wah ini mah masih segini levelnya. Nah, saat itu kemudian beliau katakan wa anta kadzalik wa anta kadzalik wa anta kadzalik, amin wa anta kadzalik. Masyaallah, senang didoakan oleh ulama. Terus kami katakan, ya Syekh, tolong doakan kami agar kami pun ingin sekali punya majelis seperti antum. Yang kalau pada saat menyampaikan itu yang hadir ratusan bahkan ribuan begitu. Beliau diam, nggak tersenyum kayak tadi. Kemudian setelah saya selesai menyampaikan, kemudian beliau mengatakan, Istazun mintu, saya minta izin kepada Anda, katanya, boleh tidak saya menyampaikan sedikit kalimat ini untuk menjawab permohonan tadi, doa tadi. Saya bilang, silakan Syekh. Ini suatu kehormatan bagi saya. Nah, saya mohon nasihat ini, ya ini bukan dari saya, dari Syekh itu, Syekh Toha, Allah yarham. Sudah wafat beliau orangnya. Ya, beliau katakan begini. Dan ini pesan bagi seluruh pengurus majelis ta'lim dimanapun berada. Ini kan ada videonya ya. Mudah-mudahan pada nonton. Beliau katakan begini. Jangan pernah punya target ya pada saat engkau menggelar kajian, targetnya adalah banyaknya jamaah yang datang. Pegang baik-baik. Kenapa? Karena saat apa yang kau inginkan itu tidak tercapai, maka engkau akan kecewa. Padahal Allah tadinya sedang membangga-banggakan namamu di langit. Tapi karena dirimu kecewa, Allah pun menarik keberkahannya atas diri. Oleh karena itu, kata beliau, berapapun, jadi niatkan begini, berapapun jamaah yang hadir satu, itu sudah ketentuan Allah. Allah yang tentukan. Ini bunda-bunda hadir hari ini, itu Allah yang tentukan. Iya, karena apa? Teman-teman kita juga kakinya sama, punya kaki juga. Kita jalan, dia jalan juga kemarin, dan begitu ya. Bahkan mungkin ada yang rumahnya lebih dekat dari masjid. Mungkin, tapi nggak hadir. Itu namanya apa? Ya itu baru qadarullah. Memang apa? Jangan-jangan Allah tidak menginginkan dirinya untuk hadir. Nah kita bahagia. Berapapun yang hadir, Allah yang sudah tetapkan, satu. Yang kedua, berapapun yang hadir, maka berikanlah manfaat sebaik-baiknya. Karena lebih baik satu orang yang hadir tapi dia mengamalkan daripada 10.000 orang yang hadir cuma membuat foto-foto selfie. Jadi paham ya? Jadi mau hujan badai ke, angin puting beliung ke, megatras ke, bumi gonjang ganjing ke, ngaji datang, ta'lim datang. Karena apa? Belum tentu kita bisa ta'lim lagi besok. Belum tentu. Apalagi hari ini membahas tentang suatu tempat yang insya Allah ini bukan kampung halaman kita, Bunda. Saya husnuzon, satu hujan, maka yang hadir lebih sedikit. Yang kedua, karena bahasannya serem. Pintu neraka. Ini kan ada undangannya ya. Saya aja baca undangannya itu. Pintu neraka Anda sieun. Takut ini mah. Enggak.
besok aja nanti, next. Nah, ini pasti pintu-pintu surga nih, katanya begitu ya. Pintu neraka, kenapa perlu kita bahas? Supaya kita jangan sampai masuk ke sana. Karena nanti saya akan sampaikan apa bunda. Neraka itu apinya punya ciri khas. Apinya itu punya sifatnya masing-masing. Ya, sifatnya masing-masing. Kemarin pelajaran kita yang terakhir, sirat itu, jembatan aja itu punya sifat kan dia kan? Punya karakter. Karakternya apa kata Rasulullah? Karakternya adalah licin lagi menggelincirkan. Jadi tujuannya satu, untuk menggelincirkan orang-orang yang lewat di atasnya. Itu karakter sirat. Ternyata karakter api neraka itu pun berbeda-beda di nerakanya. Bahkan yang namanya level panas api neraka itu ada 70 level. 70. Maicih aja cuma 10 itu maicih. Dulu. Sekarang masih ada nggak itu maicih ya? Masih ya, yang pedes-pedes itu kan ya. Kan kalau kita kadang-kadang ada yang jualan seblak, ada apa gitu. Level berapa? Begitu ya. Level 10 tuh kayaknya udah cabenya sekebon kayaknya itu mah. Ini api neraka, punten. Seluruh api yang di dunia ini digabungin jadi satu. Seluruh api di dunia ini digabungin jadi satu. Itu adalah panasnya api neraka level pertama diambil sedikit. Jadi seluruh api yang ada di dunia itu ternyata Allah turunkan ke dunia dengan mengambil api neraka level pertama diambil sejumput. Itu bahasa hadisnya. Diambilnya sejumput gini bunda. Nah, turunin ke dunia. Itu level pertamanya. Kita kalau lihat kebakaran, yang kebakaran baru 2 rumah aja, itu panasnya kan udah luar biasa. Itu belum sejumputnya api dari level pertama itu. Karena baru 2 rumah. Belum seluruh dunia ini kebakaran. Jadi pahami ya? Dan maka nggak akan ada orang yang tahan di neraka. Sehingga kita perlu paham. Apinya punya karakter. Dan yang paling penting ini, yang paling penting adalah ternyata setiap neraka penghuninya juga berbeda-beda. Neraka yang pertama nanti bagaimana, siapa saja yang menghuninya. Yang kedua, siapa saja yang menghuninya. Nah, kalau yang namanya neraka, itu analoginya, neraka itu turun ke bawah. Namanya darokat. Darokat itu dia turun ke bawah, basement. Basement 1, basement 2, basement 3, basement 4 gitu ya. Kalau parkiran makin bawah kan makin malas kita itu kan. 1, 2, 3, pulang aja. 3 jauh banget, ini penuh pasti di dalam kan begitu ya. Nah, neraka ke bawah sama kayak basement. Kalau basement parkiran masih ada AC. Tapi basementnya neraka makin ke bawah, boro-boro ada AC. Makin bawah makin dahsyat, makin dahsyat, makin dahsyat. Kalau surga, darajat naik dia ke atas. 1, 2, 3, 4. Surga naik ke atas, neraka turun ke bawah. Ini dia. Nah hari ini kita akan bahas. Dan mudah-mudahan bermohon kepada Allah agar kalau nanti kita melihat di satu pintu neraka itu ternyata ada sifat-sifat kita yang masih nyangkut di sana, ya, maka saat ini juga bunda, perhatikan baik-baik. Saat ini juga saat kita lagi dengarkan ternyata ada kita di sana, sifat kita yang masih masuk di sana, langsung bermohon kepada Allah, astagfirullah, ya Rabb, hamba mohon ya Allah, jauhkan hamba dari neraka yang satu ini. Saat bunda memohon, malaikat akan mengatakan amin. Lihat betapa spesialnya orang-orang yang hadir pada hari ini. Allah berikan hujan dulu, nggak cuma dari tadi pagi, dari tadi malam. Terang, wah panitia udah mulai deg-degan, jamaah udah mulai risau, galau, bimbang. Ngaji enggak ya? Ngaji enggak ya? Lihat keluar, aduh makin keras lagi. Aduh makin. Nah gitu kan? Udah mulai itu bisikan setan. Udahlah, kan ngaji udah sering. Besok udah gak ngebahas ini. Udah gak ngebahas ini. Tandanya apa? Punten. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Aku ini sebagaimana prasangka hambaku. Maka kita perlu mempunyai prasangka yang baik. Husnuzon, kan gitu ya. Husnuzon, berprasangka yang baik.
Apa prasangka kita pada hari ini? GR-nya saya dan bunda semuanya. Ternyata Allah menginginkan agar kita jangan sampai menjadi penghuni neraka. Allah ingin membebaskan kita dari setiap pintu neraka yang ada. Ini. Maka nanti setiap penyampaian neraka, saya ya Allah jauhkan. Itu adabnya. Nah nanti pada saat pembahasan surga kebalikannya. Saat surga disampaikan pintu pertama, ya Allah masukkan hamba di sana. Kedua, masukkan hamba di sana. Ketiga, masukkan. Nah jangan ngantuk. Kalau udah ngantuk salah pas neraka, masukkan ya Allah. Masukkan, kata Ustaz, masukkan. Stop. Ya. Maka ini adab, yang mana adab ini perhatikan dan bermohon kepada Allah. Siap? Bismillah. Kita mulai. Enging. Baik. Pintu neraka. Kalau kita lihat yang namanya kalimat jahannam gitu ya. Ini kan kalimat yang mengerikan sekali. Di dalam ayat di dalam surat Maryam kemarin dalam Al-Qur'an, ya, Allah berfirman mengenai satu ayat yang membahas tentang sirat satu-satunya. Dan itu ternyata tidak disebut siratnya, tapi kias. Dan bukannya sirotol mustaqim. Ingat tuh. Kadang-kadang ada pengajian yang nanya, Ustaz saya mau tanya dong tentang jembatan sirotol mustaqim. Jembatan sirotol mustaqim. Ya, ini kata siapa jembatan sirotol mustaqim? Sirat itu jembatan. Iya, jasar sebetulnya. Jasar itu jembatan, ya. Sirat itu sebagai istilah, makna. Ya. Kalau sirotol mustaqim apa artinya? Jalan yang lurus, begitu ya? Jalan yang lurus. Apakah sirat lurus? Kita sudah bahas kemarin, nggak mampir lagi ke sana. Nah, namun dikatakan ada satu tempat di mana jembatan ini diletakkan di atasnya. Wa in minkum ila wariduha, kata Allah. Dan setiap kalian pasti akan menghampirinya. Apa yang dimaksud? Jahannam. Orang mengatakan, jahanam itu neraka paling dalam, Ustaz. Jahanam neraka paling dalam. Ngaji, makanya ngaji. Biar nggak keliru. Jahanam itu bukan neraka paling dalam. Karena apa? Sirat dibentangkan di atasnya. Maka kalau sirat di atasnya itu adalah neraka yang pertama. Yang dikatakan apa? Ini neraka level paling rendah. Neraka yang dikatakan oleh para ulama dari berbagai macam penafsiran dan juga hadis bahwa jahannam itu atau neraka ini, neraka yang paling rendah, yang paling ringan hukumannya dibandingkan yang lain-lain, itu apinya hanya sampai sebatas mata kaki. Apinya sebatas mata kaki, namun mendidihkan otak di kepala, mendidih kepalanya. Apinya semata kaki. Dan dikatakan paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Talib ada di neraka itu. Ada di neraka itu. Ya, subhanallah. Nah, bagaimana dikatakan yang namanya neraka atau pintu-pintu neraka ini? Ya. Kemudian difirmankan di dalam Al-Qur'an, insyaallah, di dalam surat Al-Furqan juga. Itu saya tampilkan semuanya, nanti tolong ingatkan saya untuk membagikan materinya ya, dari awal ya. Dari awal. Baik. Dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, dalam surat Al-Furqan ayat 12, 13, 14. Ini gambaran mengenai pintu-pintu neraka. Bahwa nanti yang namanya neraka itu akan menggegak marah. Neraka itu akan menghardik, meneriaki, memaki, memarahi, mengumpat istilahnya. Kepada siapa? Orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Marah neraka itu. Menggegak marah. Sampai-sampai neraka berkata, emangnya tidak ada orang yang menyampaikan kepada kalian mengenai hari ini? Udah mau masuk neraka, dimarah-marahin lagi. Itu gimana rasanya itu?
dibentak-bentak sampai-sampai itu wah, dengar neraka menggelegak, biar begitu ya. Allah, itu tidak akan rasa takut itu langsung apa ya, membuncah di dada kita. Sekarang baru takut dengar namanya. Kita kalau dengar petasan, kaget begitu kan ya. Apalagi dengar meriam yang lebih besar. Neraka, kerikilnya saja jatuh, itu bunyi dentumannya itu bisa mengguncangkan dunia ini. Kerikil, gitu kan? Tapi kerikilnya neraka itu mengguncangkan seantero jagat ini. Subhanallah. Ya, apalagi nerakanya yang menggelegak. Dikatakan izaratu min makanin ba'idin dan seterusnya. Sami'ullah tagayyur. Dikatakan bahwa tagayyur, bahwa pada saat manusia itu mau masuk ke neraka, di depan-depannya itu neraka itu menggelegar, marah. Dia katakan, ini orang-orang ya, apa kalian tidak pernah ada yang menyampaikan? Tidak ada yang menyampaikan. Itu ciut semua manusia akan masuk ke sana. Baru mendengar gelegarnya saja ciut. Katakan subhanallah, bahwa apa? Dan yang namanya seseorang apabila ditempatkan di satu tempat di neraka, ya, maka mereka di sana berteriak-teriak. Nggak ada yang diem, nggak ada yang terus kemudian kebal di pojokan aja di neraka. Nggak apa-apa, saya di sini aja nih. Ini kayaknya agak-agak anget kalau di sini nih, nggak panas, nggak ada. Semua menggelegar. Ya. Sampai banyak orang-orang yang bermohon kepada Allah, ya Rabb, tolong keluarkan kami. Akhrijna ya Rabb, tolong keluarkan kami Allah. Allah enak aja. Bukankah hari ini kalian yang menantikan hari ini? Kalian dulu yang mendustakan hari ini kan? Udah tahu akan kiamat, udah tahu akan ada hari pembalasan, masih sibuk aja nonton drama Korea. Macam-macam yang ditonton itu, Dokter Slam lah, ada yang namanya Neighbor lah, yang sekarang apalah macam-macam ada ya, benar ya? Iya, yang teman kecil itu loh, yang teman kecil yang satu arsitek, satunya apa gitu kan ya? Saya mah nggak pernah nonton, Bunda, beneran. Beneran, nggak pernah nonton. Ibu saya nonton. Iya, kadang-kadang istri saya nonton. Itu juga gara-gara kepengaruh temennya itu kayaknya. Nonton katanya. Uni nonton. Ini bagus ini. Ini ada sisi psikolognya. Ah, istri saya kalau udah digituin, ini ada sisi psikolognya. Penasaran, masa? Karena beliau memang berkecimpung di sana. Akhirnya nonton. Oh benar, sibuk itu dia. Ini begini, asik. 1 episode lewat, 2, 3, 4, ya 5 terus. Ini suaminya udah 20 kali lewat di depan. Nggak kelihatan. Atas nama ilmu pengetahuan. Saya keluar, pulang lagi, masih aja di depan begini. Saya bilang, udah episode berapa? Oh, 12 kalau nggak salah ini ya. 12. Satu episode berapa jam? 1 jam. 12 jam berarti 12 jam. Subhanallah. Bener nggak 12? Bener. Orang tak dia nyalain habis sholat subuh, pulang saya sore masih gitu juga. Jadi karena apa? Karena ada kasus yang mirip. Jadi kalau istri saya sudah di depan TV, laptop dan lain-lain, itu pasti ada satu kasus yang lagi mau dibedah sama dia. Dan ini dari temannya yang seorang psikolog juga mengatakan, tonton deh itu. Persis, coba kamu lihat. Jadi tertarik, lihat. Ini kitab ada di depan dia, referensi, papa latak pokoknya nah. Saya pulang, berapa episode? 12. Berarti 12 jam ya? 12. Oh, sholat. Tapi sholat nggak nabrak? Enggak lah. Sebelum sholat juga udah sholat duluan. Gimana kata saya? Iya, sebelum sholat saya juga udah sholat. Maksudnya sebelum ini kata dia. Sebelum azan, bukan. Maksudnya nggak sampai habis lah. Pokoknya habis azan saya sudah sholat. Kira-kira begitu maksudnya. Ya, saking seriusnya itu nonton. Oh, udah makan belum? Udah tadi ngemil.
Berarti kan belum makan, ya kan? Terus mau makan nggak? Kamu makan? Mau? Oh ya udah, mau digojekin aja. Lah saya bilang, berarti nggak masak ini mah. Ngetes itu kan? Berarti memang fokus, betul-betul fokus. Lihat. Tapi fokusnya nontonnya sama-sama drakor. Tapi ada satu ingin menggali ilmu untuk kebermanfaatan. Ada satu yang nonton emang gabut aja, nggak ada kegiatan, nonton aja lah, gitu tuh, menghabiskan waktu yang sia-sia. Maka bunda, punten, pesannya adalah apapun yang kita lakukan di dunia ini itu punya potensi untuk mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah. Bahkan nonton drakor sekalipun, itu maksud saya. Nonton drakor, kalau niatnya adalah untuk yang seperti itu bisa memberikan manfaat kepada orang. Namun, jadi yang namanya film luar, jangankan luar, film Indonesia aja sekarang itu udah mulai banyak adegan-adegan yang begitu-begitu gitu ya. Minimal jumpak begitu. Nah, kalau ada adegan gitu, bunda jangan mantengin. Ditonton dia begini. Terus kalau ditegur, bunda kok ngelihat, ya kan udah besar, nggak apa-apa. Ada nggak pernah kelepasan ngomong begini nih sama anak kek, mungkin sama cucu kek, sama siapa? Ke sekolah tenang naon tuh. Udah tua kan nggak apa-apa, nggak ada hubungannya. Mau tua kek, mau muda kek, mau dia udah lagi sakartul maut kek, begitu ya. Itu kan berarti udah tinggal lepas itu. Itu nggak boleh mata dipergunakan untuk melihat yang seperti itu. Buka aurat, dilihat, dipantengin, terus pakai ngomong lagi. Six pack nih perutnya bagus banget itu. Itu perut orang bukan mahram. Dilihat-lihat, alhamdulillah ya. Nah, karena apa? Tuh, neraka memantau orang-orang yang akan masuk ke dalamnya, bahkan menggelegar. Dan dikatakan di dalam Al-Furqan bahwa apa? Orang-orang di neraka itu nggak ada yang enak. Pada saat mereka nempati satu tempat, teriak di sana, teriak di sini, teriak di sana, subhanallah, nggak ada yang enak. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah dengan apa? Dengan satu tempat yang mana, punten, ini bukan kampung halaman kita, bunda. Oleh karena itu, orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu dikatakan orang-orang yang tersesat. Dia nggak bisa sampai ke kampung halamannya, yaitu surga. Ini salah jalan pasti. Orang kalau tersesat kan salah jalan itu, ya. Nah, maka jangan sampai kita salah jalan. Untuk supaya nggak salah jalan, nggak tersesat, kita perlu paham dan mengetahui. Ini pentingnya. Baik. Kemudian di dalam surat Al-Kahf juga di banyak sekali kalimat di dalam Al-Quran yang menyinggung tentang jahannam begitu ya. Sehingga terkadang orang keliru menempatkan posisi neraka jahanam itu yang paling dahsyat. Lah, ini yang paling ringan. Kalau yang paling ringan aja sudah sebegini dahsyatnya, gimana yang di bawahnya lagi? Itu loh maksudnya. Gimana yang di bawahnya lagi? Kalau yang ringannya aja sudah seperti ini. Lihat. Bahwa apa? Bahwa ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Dalam surat Al-Kahf ini saya lanjutkan dulu. Tok, kacamata tok, ketinggalan punya antum aja deh. Ya, saya nggak kelihatan muda. Dari tadi ke sana ngeblur, ke sini ngeblur. Subhanallah. Iya, nggak ke bawah kacamatanya lupa. Subhanallah. Baik, itu ayat 104, benar ya? 104 ya. Baik. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kalau 104 sepertinya bunyinya begitu. Coba tolong dicek. Takut hafalan saya ini tumpul, takutnya. Al-Kahf 104, bismillah. 104 bunda. 104 Al-Kahf, Al-Kahfi. Ada yang lihat ayatnya? Betul ya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Persis ya? Baik. Allah berfirman, hati-hati kata Allah. Karena ada loh
golongan manusia, hamba-hambanya Allah, kata Allah, hamba-hambaku yang mereka ini sudah tertipu. Selamat kacamata. Lumayan. Iya. Baik. Yaitu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang amal perbuatannya sia-sia di dunia. Sia-sia. Padahal mereka merasa mereka sudah berbuat sebaik-baiknya. Ini kan bahaya ini. Karena jangan-jangan. Ini ayat lagi ngomong tentang kita ini. Yang udah ngerasa ta'lim di mana-mana. Udah ngerasa sholat, sedekah, zakat. Jadi pengurus ta'lim, majelis ta'lim. Jadi ustadz yang lagi dakwah, ustazah yang lagi menyampaikan dakwahnya. Jangan-jangan kita ini. Karena di sini secara eksplisit Allah mengatakan ada orang-orang yang amalnya sia-sia, hajinya sia-sia, umrohnya sia-sia, puasanya sia-sia. Dari mana puasanya sia-sia? Lihat, mumpung karena Ramadan kan sebentar lagi ya, insya Allah. Berapa hari lagi Bunda Ramadan, Bunda? Iya. Kapan? Ramadan kapan tanggal 1-nya? 1 Maret. 1 Maret. Bunda, jangan sampai masuk bulan Ramadan tiba-tiba Bunda menjadi saudaranya setan. Padahal Allah adakan bulan Ramadan, puasa di Ramadan itu untuk membuat hamba-hambanya keluar dari bulan Ramadan itu makin menjadi bertakwa. La'allakum tattaqun. Kan begitu ya. Ayatnya insya Allah hafal semua tentang ayat Ramadan ini. Iya, 183. Yang bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini puasa kata Allah bukan kepada engkau saja aku syariatkan, tapi kepada orang-orang sebelum kalian. Bahkan sebelum adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada syariat puasa enggak bagi para nabi dan rasul? Nabi Nuh berpuasa enggak? Nabi Daud puasa enggak? Puasa. Kalau Nabi Daud disebut pasti langsung, ayo puasa. Ya, puasa. Gimana puasa Nabi Daud? Masya Allah. Masya Allah. Tahu semua, Masya Allah. Udah pernah ngelakuin? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tahu tak? Udah pernah belum? Belum. Berat, jangan yang berat-berat tuh tak. Saya mah yang ini dulu lah. Kalau namanya belajar tuh pelan-pelan. Nah, giliran belajar pelan-pelan. Tapi kalau giliran mau kaya aja maunya, ya. Usikum wa nafsi taqallah. Baik. Nah, Daud berpuasa alaihissalam, ya. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasanya Daud itu puasa yang paling dicintai Allah. Yang paling Allah cintai. Itu sebabnya kenapa kemudian Rasulullah menyampaikan tentang Nabi Daud alaihissalam. Karena saat itu ada Sayyidah Aisyah membawa temannya dan Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah ini teman saya, Masya Allah puasa setahun nih terus menerus, nggak putus setahun terus, berarti udah 365 hari beliau ini puasa nggak putus. Kemudian alih-alih mendapatkan pujian Rasulullah mengatakan jangan begitu. Itu namanya gulu. Tahu gulu? Gulu itu berlebih-lebihan. Berlebihan. Kalau kata orang sekarang mah anak sekarang lebay. Jangan lebay. Nah, itu tahu ya. Iya. Sekarang agak cerdas dikit. Bukan lebay tapi gulu. Gulu. Nanti dapat ide. Kalau kita gibahin orang kayaknya enak yang ini nih. Gulu itu gulu. Jangan ya, gulu ini istilah agama. Dalam agama kita berlebih-lebihan. Apa kelebihan, kebablasan gitu ya. Kata Rasulullah SAW jangan. Kalau mau puasa yang terbaik adalah puasanya Daud alaihissalam.
Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sampai kapan? Terserah mau sampai kapan. Sekuatnya aja. Tapi tidak boleh yang puasa terus-terusan sampai setahun gitu, ya. Tidak. Puasa yang terbaik adalah puasanya Daud alaihissalam. Nah, kemudian kita lagi ngomongin apa ya tadi? Kenapa ke situ ya? Iya, beloknya jauh banget itu. Sia-sia, betul. Oh, Ramadan. Tuh kan akhirnya saya ingat, bunda aja gak ingat. Ramadan jangan sampai berubah menjadi kok sia-sia? Jangan jadi saudaranya setan. Kalau temen, ya, kalau temen mah bisa ditinggalin mah gampang. Teman doang, saudara. Bukan bestie tapi bestie. Ingat itu ya, shot sama to kan, bestie dan begitu ya. Nah, kenapa? Allah menginginkan kita agar bertakwa. Ujungnya keluarnya bertakwa. Ini belum keluar dari Ramadan, masih masuk hari pertama Ramadan, banyak orang yang langsung berubah jadi saudaranya setan. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ahwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah saudaranya setan. Kira-kira buka puasa hari pertama di meja makan, di masjid-masjid, apa yang ada di sana di depan kita? Semua segala macam ya. Hari pertama apalagi kan, lewat gang depan cendol enak nih, kelapa muda juga nih ya. Ini nanti habis buka minum ini sebelum terawih, ini sebelum, wah semua beli semua ya. Ya, wabil khusus wajibun gorengan dari tahu lah, dari segala macam dicolek nggak itu? Dari tahun ke tahun tahu kita ini. Kenapa dari tahun ke tahun ini masih ngelakuin juga? Ngulang aja begitu. Subhanallah. Itulah Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, manusia itu aneh. Kenapa? Mereka percaya kepada neraka, takut masuk neraka, tapi setiap harinya masih mengerjakan amalan ahli neraka. Aneh itu namanya. Ya. Nah, neraka ini pembahasan kita bunda, nanti lihat insyaallah tidak ada hadis yang saya sampaikan. Maksudnya di slide-nya ini. Kenapa? Saking udah jelasnya perkataan Allah. Saking udah jelas sebetulnya ya. Saking sudah jelasnya, itu nggak perlu ada keterangan yang lain penjelasannya. Tapi nanti surga beda. Kalau surga banyak referensi-referensi, bahkan tafsir-tafsir yang saya akan sampaikan. Karena apa? Surga itu perlu diungkap misterinya. Bisa dipahami ya? Kita kan kalau sama yang misterius itu kan kayaknya lebih greget gitu ya. Ya. Kalau misalnya ada bunda ya, zaman-zaman dulu, zaman jahiliyah lah, ada cowok cakep lewat gitu. Semua orang senyum, dia nggak senyum, santai, cool aja. Itu kan semua akan ngeliatin dia itu. Ini misterius banget ini orang ini. Tertarik. Surga seperti itu. Dibuat perumpamaan, bahkan kalimatnya disamarkan oleh Allah yang nanti kita akan ungkap. Masya Allah, makin gak sabar itu rasanya membahas tentang surga kan. Nah kalau neraka beda. Neraka itu jelas, clear. Itu tandanya apa? Tandanya orang yang tersesat sampai masuk neraka, itu bukan Allah yang menginginkan mereka masuk neraka. Karena emang mereka yang pengen masuk neraka. Dan ini kekhawatiran ini disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat menyeberangi Sirat, itu baginda Nabi menunggu di persimpangan yang mana banyak orang kepleset masuk neraka itu. Kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini? Apa yang kau lakukan udah jalan?" Nabi itu sekejap saja harusnya, tapi enggak nungguin umatnya. Kenapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena aku khawatir banyak umatku yang memang ingin masuk ke dalam neraka. Keponya keterlaluan. Mau ngepoin neraka juga? Jangan di sana, di sini aja mending di ta'lim.
Supaya apa? Supaya kita tidak perlu masuk ke dalamnya. Gitu. Allah sampaikan. Ini sangat jelas sekali. Nah, yang namanya neraka jahanam, oh ini udah keluar, balik dulu. Baik. Yang namanya neraka jahanam, jahanam itu punya atau apinya punya karakter yang berbeda dari api-api yang lain. Neraka jahanam mempunyai kedalaman itu dulu, ya. Kan ini sirat atasnya kan, berarti atas neraka jahanam itu atapnya itu sirat. Pada saat seseorang terpleset jatuh ke dalam neraka jahanam, maka orang yang jatuh ini sampai ke dasar neraka jahanam itu selama 7.000 tahun. Jadi dalamnya neraka jahanam itu bukan meter lagi, bukan kilometer, bukan ribuan kilometer, bukan. Hitungannya apa? Tahun. Dalamnya neraka jahanam itu 7.000 tahun perjalanan. Yang mana satu hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Jadi kalau 7.000 tahun waktu akhirat, jadi berapa ukuran dunia? 7 juta tahun. Nolnya 3 kan ya, 7.000 ya. Dikali lagi 1.000, 7 juta. Dalamnya neraka jahanam. Subhanallah. Nah, apinya, ya, apinya pada saat ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam atau masuk ke dalam neraka jahanam, dikatakan bahwa, ya, api neraka jahanam itu, subhanallah, apinya menghantam wajah, jadi ngincernya wajah dulu. Orang pertama kali masuk, set, ini api neraka jahanam, dikatakan bahwa neraka jahanam itu atau neraka yang paling ringan itu apinya hanya semata kaki. Buat yang udah masuk di dalam, yang baru masuk, ini apinya akan menghantam wajah. Wah, begitu, subhanallah. Entah diapain, saya nggak mau tahu ya. Tapi dikatakan menghantam apa? Ila wajhi, sampai mukanya itu dihantam oleh api seperti itu. Sudah memang gelegar, ya, memarahi, memaki, meneriak-neriaki orang-orang yang masuk ke dalamnya, dihantam lagi wajahnya oleh dia. Subhanallah. Ini dia neraka jahanam. Nah, dikatakan bahwa orang-orang yang menjadi penghuni neraka jahanam, yaitu yang pertama adalah orang-orang kafir zimmi namanya. Kafir zimmi ini adalah orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam. Mereka nggak memerangi kita. Kadang-kadang kita punya tetangga kita itu orang yang berbeda keyakinan non muslim gitu, ya. Karena tetangga udah mau baik, nolongin kita juga sering gitu ya. Pokoknya ini orang baik sekali, tapi dia tidak syahadat. Maka disinilah tempatnya jahanam. Sebagaimana Abu Talib. Abu Talib itu baik nggak? Baik. Abu Talib lah yang menjadi wasilah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wasilah dakwah. Semenjak Abu Talib masih hidup, sejak atau pada saat Abu Talib masih hidup, tidak ada satupun orang-orang kafir Quraisy yang berani untuk berniat membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang berani. Saking apa itu? Saking harismanya Abu Talib, dan Abu Talib itu melindungi Nabi dalam berdakwah. Ya. Sampai suatu hari Abu Talib pernah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, ya Muhammad, berhentilah dalam dakwah. Apa yang kau lakukan ini karena akan membahayakan dirimu. Sementara aku sayang kepadamu. Lihat, aku sayang. Aku ini pengganti ayahmu. Tadinya kan Rasulullah SAW diasuh oleh Abdul Muthalib kan, kakeknya wafat, kemudian Abu Talib. Nah, kalau Bunda pernah mendengar, ini menjadi polemik saat ada yang mengatakan, sebagian orang mengatakan begitu, ayah Nabi di neraka, ibu Nabi neraka, begitu. Ada nggak yang pernah dengar begitu?
Tempatnya di mana? Neraka. Ini neraka, neraka. Kenapa? Ada hadis mengatakan bahwa apa? Abi. Nabi mengatakan ayahku di neraka. Ayahmu di neraka, ayahku di neraka. Dikatakan begitu. Yang dimaksud, nah ini dia. Yang dimaksud adalah ini nih, pamannya ini. Yang mana saat itu menggantikan peran ayahnya, Abi. Dianggap ayah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Itu merujuk pada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ayahanda Nabi, ya Abdullah, beliau itu ahlul fatrah. Makna ahlul fatrah? Apa arti ahlul fatrah itu apa sih maknanya? Yaitu orang-orang yang hidup di antara atau di dalam masa-masa kekosongan kenabian, belum ada nabi. Di mana nabi sebelumnya syariatnya bukan untuk mereka dan Nabi Muhammad SAW itu belum hadir. Jadi nabi sebelumnya udah wafat, syariatnya hanya untuk kaumnya, bukan untuk yang lain, ya. Nah, nabi yang baru belum ada. Dari Nabi Isa alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW itu berapa tahun, Bunda? Berapa tahun? 250 tahun. Nggak ada yang 3. Saya mancing aja itu 3. Nggak ada yang ngomong juga, ya. 250 tahun masa kekosongan Nabi. Nggak ada. Karena Rasulullah belum hadir. Rasulullah belum jadi Nabi. Wafat nggak ayahnya? Wafat. Ibunya? Wafat. Ayahnya wafat, ibunya wafat, kakeknya wafat. Betul? Di masa-masa apa? Di masa-masa Rasulullah belum diangkat menjadi Nabi. Itu dinamakan dengan ahlul fatrah. Maka hati-hati. Kalau belajar hadis, jangan belajar dari Google sendirian. Memang Google kadang-kadang kalau ditanya tentang agama jadi syekh Google dia. Ketik aja tuh bahasa Arab atau cari hadis pakai bahasa Arab, di sana keluar dia langsung syekh Google. Kalau ada kuota atau wifi, kalau nggak ada kuotanya nggak jadi syekh lagi dia, ya. Dan kalau belajar hanya dari Google, hati-hati Bunda, bisa sesat kalau nggak paham. Karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang benar, mana yang enggak. Kalau orang-orang yang sudah belajar tahu, wah ini mah kurang nih, ini mah kurang, begitu. Ya, jadi belajar perlu dengan guru, penting sekali. Nah, Abu Talib itu melindungi Nabi sampai-sampai mengatakan, ya Muhammad, udah berhentilah, aku khawatir nanti kamu akan dicelakai oleh orang-orang Quraisy. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Wahai pamanku yang aku sayangi, apabila matahari ada di tanganku, telapak tangan kananku, dan rembulan ada di telapak tangan kiriku, demi Allah, aku tetap akan melakukan dakwah. Allah, lihat, sayang kepada pamannya, tapi kemudian Rasulullah mengatakan tidak. Rasa sayangku, cintaku pada Allah itu jauh lebih besar. Rasulullah, kekasih Allah, merasakan manisnya keimanan. Maka kita yang hadir, kita ini umatnya Nabi SAW, ya, kita tidak pernah akan bisa merasakan manisnya iman kecuali kita telah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling kita cintai dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Pegang baik-baik. Kadang Bunda kalau masih lebih cinta kepada pasangan, kepada anak, apalagi cuma kepada harta, subhanallah yang remeh-remeh. Itu dunia semuanya. Pasangan dunia, anak dunia. Ya, bahkan nanti ada anak sama bapak. Lihat, bapaknya itu bapak yang baik, bertanggung jawab, yang luar biasa. Bahkan dipertemukan sama anaknya saat mau yaumul hisab. Kemudian bapaknya mengatakan, wahai Fulan, kau ingat kepadaku? Aku ayahmu waktu di dunia. Wah iya, kau ayah yang bertanggung jawab, ayah yang baik, pokoknya role model lah, kira-kira begitu. Saat sudah dipuji-puji, ayahnya mengatakan, bolehkah aku minta sedikit dari pahalamu buat diriku? Karena aku khawatir pahalaku kurang. Ayah yang tadinya dipuji-puji oleh anaknya, apa jawaban anaknya? Nafsi. Mohon maaf ayahku, aku juga khawatir pahalaku kurang, aku nggak bisa memberikan kepadamu. Lihat,
ayah sama anak. Maka benar yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dalam surat Abasa kan, dikatakan bahwa apa? Lihat Allah berfirman bahwa fa idza ja'atis sakhah, dan pada saat nanti sudah datang kepada kalian itu yang namanya trompet atau tiupan trompet kedua itu, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minkum yawma idzin sa'nu yughni, kata Allah. Hari di mana seseorang itu akan lari dari saudaranya. Dia nggak akan lupa sama ibunya, lupa bapaknya, lupa pasangan, lupa anak-anak, lupa. Masing-masing itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi jangan dicintai secara berlebihan. Yang perlu dicintai secara berlebihan yaitu Allah. Sehingga bunda saat suami lagi gemes-gemesnya, lagi gemesin mau dilempar, kadang-kadang begitu ya. Itu kan lagi gemes-gemesnya juga itu kita. Itu bunda nggak kecewa. Karena apa? Dia boleh bertingkah, tapi cintaku hanya milik Allah. Subhanallah. Tiba-tiba suaminya pulang, Bun, maaf ya, aku sudah nikah lagi. Suaminya udah ketakutan, Bunda bilang, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bun, surga Firdaus dong. Dari pintu mana saja, surga yang mana saja. Masya Allah, solehah banget istri ayah. Ingat-ingat ayah ya? Sorry kalau itu mah. Itu mah urusan masing-masing, nafsi ya. Subhanallah. Nah, lihat kenapa cintanya disematkan kepada Allah. Coba dari semua wanita solehah yang ada di ruangan ini, di rumah Allah ini, coba yang siap dan ikhlas di poligami ridho, tunjuk tangan. Bapak ikhlas, Pak? Ikhlas pasti makin lemah. Ikhlas. Subhanallah. Berapa tahun pengajian asalan, Bunda? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Nah, oke. Karena masih 2 tahun, masih diberikan syafaat. Ada yang udah ngaji 20 tahun. Majelis Ta'lim 20 tahun ngaji. Ini bahas ini saya katakan, siapa yang ridha dan ikhlas di poligami sama suaminya. Ustaz, cari pintu surga dari yang lain aja. Saya bilang, Bunda bikin sendiri. Yakin, saya bilang begitu. 20 tahun ngaji, nggak ada bekasnya. Saat satu hal ini disampaikan, bukan berarti saya mendukung, menganjurkan. Tidak, hati-hati. Poligami itu jalan yang bahaya. Bahaya pokoknya. Ya, itu istilahnya kalau buat laki-laki mah, buat suaminya, separuh kakinya udah di neraka itu. Orangnya masih hidup di dunia, tapi separuh kakinya udah di neraka. Udah siap-siap. Karena kata Allah, banyak kecenderungannya jadi zalim. Iya kan? Zalim. Mau seadil-adilnya kayak gimana juga. Jangankan 2, istri 1 aja, 1 dia satu-satunya. Suka ngomong ayah nggak adil. Padahal dia satu-satunya loh. Nggak adil dari mana? Gimana 2? Subhanallah. 3, 4, wah. Kiamat kubro itu kayaknya. Jadi tidak mudah, jalan syariat itu tidak mudah. Dan hanya bagi orang-orang yang kemudian Allah berikan kelebihan saja. Itu dia. Begitu juga dengan para wanitanya. Hanya wanita-wanita yang luar biasa, yang kemudian Allah izinkan untuk dimadu. Ingat Bunda, kalau seandainya punten-punten ini, seandainya ada salah seorang atau 2 orang atau 3 orang di tempat ini nggak tahu kenapa nih tiba-tiba ngomongnya masalah ini. Ini bukan gara-gara saya. Ini kan Allah menginginkan kayaknya. Karena kan kita lagi bahas ini nih, iya kan? Tapi mungkin ini menjawab kegalauan nih. Saya yakin sekali. Mungkin ada di sini yang galau-galau gitu. Dia Ustaz ngomongin poligami, ngomongin saya jangan Ustaz tahu nih. Ya itu udah mulai begitu. Enggak demi Allah saya nggak tahu. Dan saya nggak kenal sama suami-suami Bunda, nggak kenal. Nggak ada pesan sponsor, nggak ada. Tapi kalau ada Bunda yang ternyata baru tahu atau memang sudah lama menjalankan dengan tidak riba tapi berusaha untuk riba, mudah-mudahan kita bergembira dari Allah Azza wa Jalla. Orang-orang
yang kemudian dimadu oleh pasangannya, itu orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Nggak semua orang Allah izinkan untuk mendapatkan hal itu. Dan jangan katakan bahwa ada saya ikhlas nggak apa-apa, nggak ada wanita yang ikhlas. Berusaha untuk ikhlas, yes, ya kan? Berusaha ikhlas, yes. Ikhlas, no, nggak mungkin, impossible, nggak mungkin. Berusaha ikhlas, good. Karena apa? Allah tidak menuntut ikhlas 100%. Apa yang Allah sampaikan? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum mastata'tum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul, ya, dan juga para pemimpin kalian. Salah satunya suami, pemimpin di rumah kan. Mastata'tum, semaksimal yang kalian bisa, semaksimal. Dan Allah tahu maksimalnya bunda itu segimana, ya, tahu. Nanti pada saat sedihnya, udah puncak ini sedihnya, Allah pasti akan berikan hiburan, Allah berikan ketenangan. Salah satunya nih, minjam lisan saya. Bun, gak usah galau. Kenapa? Bunda akan jadi salah satu orang yang langsung bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menatap wajah beliau. Kenapa? Karena tetangga di surga Firdaus. Saya belum tentu, bunda Anda belum tentu, yang lain-lain belum tentu, apalagi suaminya yang pelaku poligami, belum tentu. Tapi bunda, insya Allah pasti akan masuk ke sana, dan pastinya jauh dari neraka jahanam. Ya, ini jahanam. Yang kedua adalah neraka ladha. Oke. Neraka ladha. Di mana dalilnya? Saya sampaikan agak cepat saja. Udah mau zuhur ya? Wah, nggak berasa. Ya, kita sambung aja kalinya ya. Taib. Kita cukupkan pembahasan sampai di neraka ini dulu saja ya Bunda ya. Dan punten, hari ini mungkin nggak perlu ada tanya jawab dulu. Kita maksimalkan dulu pembahasan materinya. Tapi kalau materinya sudah selesai, masih ada waktu, silakan. Ya, silakan. Baik. Neraka ladha, dan lihat di dalam surat Al-Ma'arij. Jadi ladha ini basement 2. Basement satunya kan jahanam tadi ya. Ladha basement 2. Dan ini neraka yang Bunda perlu ingat-ingat banget. Nah, ini adalah pesan dari saya, pegang baik-baik. Ini neraka, perhatiin baik-baik. Perhatiin baik-baik karena saya akan sampaikan ini, ya. Ladha. Kalla, kata Allah. Innaha ladha nazza'atan lisyawah. Katakan, ya. Tad'u man adbar wa tawalla wa jama'a fa'awa. Ladha. Basement 2. Pintu neraka yang kedua, yang mana apinya mempunyai karakteristik menguliti kulit dari mulai ujung kepala sampai ke bawah. Jadi apinya ngambilnya kulit, Bun. Bunda pernah lihat, pernah makan sate kelinci nggak? Kalau lewat puncak ada sate kelinci nggak pernah makan ya? Nggak pernah. Enak Bun kelinci, astagfirullah, enak. Jadi kelinci itu kan digantung-gantung tuh ya, ya kan digantung-gantung tuh, kan udah nggak ada kulitnya. Itu pernah tahu nggak ngambil kulitnya gimana? Itu disesat di sini. Si kelinci itu disesat di kepala, strek, habis itu diapain? Nah gitu itu. Digantung kan, disesat atasnya, ditarik gitu. Dikelet kalau kata bahasa Jermannya mah. Dikelet, tahu kelet kan ya? Nget gitu. Itulah api di neraka ladha. Dan bagian tubuh kita yang paling sakit itu mana, Bu? Yang paling sakit apa? Bagian tubuh kita. Kulit nih. Kulit kan? Yang paling pedih ini. Wah, kalau kepala pukul kan ada tulang, ada segala macam daging. Ini nih kalau diambil nih,
Dijinit aja sakit, apalagi disayat, apalagi dikulitin. Yang kulitin api lagi. Diambil dari atas, kata api. Payah mana, begitu kira-kira ya. Dikulitin. Ini lazat. Lah, Tad, ini kenapa perlu diperhatikan? Iya. Ingat nggak ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa penghuni neraka yang paling banyak adanya di wanita paling banyak adanya di neraka. Yang paling banyak wanita di neraka itu. Terutama di mana? Lazo. Lazo ini ada satu tempat di neraka Lazo itu, ya, khusus. Nanti Bunda akan melihat, mauzubillah, kita melihatnya dari surga maksudnya, ya, kan kita bisa lihat, kita bisa minta lihat neraka ini, ya. Di sana akan ada kelompok wanita-wanita yang punya kuku-kuku dari tembaga. Kukunya dari tembaga. Ini kuku kita yang nggak tembaga aja, itu kalau kecakar, kukunya panjang, kecakar sakit nggak? Pedih. Anak kecil aja punya kuku panjang begitu kan, set, ya, kecakar pedih. Itu kuku yang bisa dipotong. Ini tembaga. Dan kata Rasulullah SAW, di sana kalian akan melihat wanita-wanita yang mempunyai kuku dari tembaga itu mencakar-cakar wajahnya. Wajahnya sendiri. Gak ada kurang kerjaan tuh cewek-cewek di sana tuh. Iya. Kurang kerjaannya kenapa? Ya karena di dunianya begitu. Bisa dia cakar-cakar, punten. Setelah wajah ada sebagian lagi yang mencakar-cakar payudaranya. Kenapa kemudian dicakar-cakar payudaranya? Ternyata ada juga di neraka Laza itu, lihat ya, orang-orang atau wanita-wanita yang tidak mau enggan menyusui anaknya. Bukan karena susunya kering. Kalau air susunya kering udah jangan nanya lagi. Ya, Ustaz, kalau air susunya kering gimana Ustaz? Saya udah usaha. Ya udah. Emang itu sudah takdir Allah kalau itu. Ya, terpaksanya dia berikan. Dan untuk air susu, lihat, punten. Bunda jangan ambil air susu itu dari bank ASI. Kecuali diketahui dengan jelas, ya, pemilik dari air susu tersebut dengan anak-anaknya dan suaminya. Kenapa? Karena bayi yang minum air susu itu, di dalam pendapat Imam Syafi'i dalam fikihnya dikatakan 5 kali disusuinya 5 kali sampai kenyang, maka dia jadi mahram. Mahram bagi siapa? Ibu susunya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya ibu susu kan? Ya, maka Nabi tidak ada itu menikah dengan anaknya ibunda Halimah Tusadiyah. Ya, tidak ada. Karena apa? Mahram bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Bunda punya anak laki-laki yang disusui, ternyata si pemilik air susu ini punya anak wanita, itu ketemu waktu besar, nggak tahu ketemu di mana, tiba-tiba kenal, naksir-naksiran, nikah, bayangin Bu, incest, nggak boleh, mahram. Jadi hati-hati. Dan bagi pengelola bank ASI nih, kalau ada yang nonton ya, catat betul-betul. Dan pada saat diserahkan air susu itu dengan semua keterangannya. Karena ini berlaku di dalam Islam nih. Dan antum akan dimintai pertanggungjawaban nanti tentang masalah itu. Maka sekarang, wah, dunia udah kacau. Udah kebaliet sekali. Wah, karena apa? Banyaknya orang-orang yang abai terhadap ilmu agama. Berapa banyak orang yang kemudian nikah dengan mahramnya tanpa dia ketahui. Dan ini dosa sekali bagi orang-orang. Dan tadi ayatnya lihat, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka merasa udah bikin bank ASI, wah, pahala jariah nih kayaknya nih. Taunya dosa jariah. Iya. Pada saat dia abai, hati-hati ya. Hati-hati. Ini penting sekali. Baik. Dan lihat, kenapa banyak wanita? Karena ternyata di ayat 17-nya, ya, yaitu isi di dalamnya. Tadi satu, wanita yang mencakar-cakar wajahnya itu wanita-wanita yang suka gibah. Dia akan cakar wajahnya.
cakar payudaranya. Nah kemudian yang ke-17 ini adalah orang-orang yang membelakangi agama. Apa yang dimaksud dengan membelakangi agama? Lagi-lagi putar. Yang membelakangi agama kebanyakan adalah wanita. Kata Allah tutup aurat, nggak tutup aurat. Kata Allah jangan berkata keras kepada suami, malah dilempar ulekan. Saya alhamdulillah nggak pernah berkata keras-keras sama suami Ustaz ya. Paling ini aja melayang tang begitu. Subhanallah. Dan wanita, punten lagi-lagi. Salah satu dosa yang diremehkan oleh wanita di dalam kitab Said Nada ada 300 dosa yang diremehkan wanita. Ada kitabnya. Saya punya kitabnya. Insyaallah nanti udah beres ini kalau mau bahas tentang itu tuh 300 dosa yang diremehkan oleh wanita. Saya bawain kitabnya nanti. 300 pun bayangin. 300. Nomor satunya apa? Abai dalam mengambil ilmu agama. Kalau ibunya abai, insyaallah anaknya lebih abai lagi. Musuh-musuh Islam itu mereka mengetahui kalau mau melemahkan Islam, lemahkan wanita-wanitanya. Bikin tuh wanita-wanita jilbaban pada TikTokan. Pakai jilbab joget-joget, teriak-teriak. Alhamdulillah. Ya. Ini hati-hati tantangannya. Ya, tad'una in akbar wa tawalla. Membelakangi atau agama. Dia tahu itu salah, tahu sih saya salah ini tahu Ustaz. Tapi kan saya tahu ini syariat, tapi kan siapa yang suka begitu? Usikum wa nasibu. Lihat. Ini makanya pegang baik-baik jangan sampai bunda naudzubillah masuk ke dalam neraka ini. Ini tempatnya para wanita banyaknya. Dan sebagian kecil dari laki-laki. Nah, ada juga laki-lakinya, cuma dikit dibandingkan dengan wanitanya. Siapa mereka itu? Wa jama'a fa'awa. Orang-orang yang suka kemudian apa? Menumpuk harta benda. Koleksi-koleksi. Siapa yang lebih sering koleksi-koleksi itu? Laki-laki. Koleksi jam Rolex, koleksi mobil-mobilan yang pokoknya aneh kan? Ditanya ini berapa? 3 juta ini mah. Bannya doang. Bannya ada. Dulu bunda tahu nggak mainan mobil-mobilan Tamiya tahu? Gitu kan? Ada bunda-bunda main Tamiya ada? Enggak. Yang main siapa? Bapak-bapaknya main nggak? Lebih getol bapak-bapaknya. Karena yang punya duit bapak-bapaknya, anak-anaknya kan nggak punya uang. Si bapak-bapak main mobil, bannya begini, ini mesinnya ini nih, ini begini, ini begitu, ya kan? Koleksi mobil antik, ada bunda-bunda koleksi mobil antik. Bunda kalau koleksi apa? Saya koleksi tas nih, ya nggak? Tas, apa lagi? Itu juga kalau punya duit, koleksi tas. Paling tas yang mahal berapa? Yang kita kemudian beli, tapi kalau bapak-bapak udah gak ada hitungannya bu. Maka kadang-kadang bunda gemes kan, buat itunya aja dibeli, gila ini aja beliin tas juga nggak mau kesini nggak mau, ini pelit banget. Tapi kalau untuk koleksinya, nggak ada mikir-mikirnya. Ini nerakanya. Jadi kalau ada suami yang di rumah masih koleksi, diingatkan dulu. Lazo. Pasti kata dia panggil Lazo. Ayah Lazo. Dia dulu 1 hari. Masih pun kok Lazo? Ada deh. Kan makin penasaran itu, ya. Makin penasaran. Apa sih Lazo? Bener mau tahu? Nggak nyesal? Enggak. Kasih tahu. Nempel terus. Astagfirullah. Walaupun mungkin nggak ngomong di depan bunda, tapi dia akan mikir kalau punya otak. Baik. Oke. Ini adalah lawa.
yang apinya menguliti kepala. Insyaallah next pertemuan bulan depan kita akan membahas neraka yang ketiga dan seterusnya. Trailernya aja ya. Ada neraka yang diperuntukkan bagi suami istri. Suami istri. Istrinya begini, suaminya model begitu. Nanti relate. Wah, kayak tetangga kita ya. Astagfirullah. Baik. Mudah-mudahan Allah berikan yang namanya kesehatan kepada kita, kesempatan bagi kemudian kita untuk melanjutkan pelajaran kita nanti insyaallah. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat ya. Sebelum kita tutup, baik, boleh ada 3 pertanyaan. Masya Allah, silakan. 3 pertanyaan. Oh, dari saya. Oh, salah. Oh, dari saya. Oh, oke. Yang tadi ya. Baik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah berapa jaraknya apa? Ayo. Apa? Terserah saya. Kan saya baru berapa jaraknya, ya kan? Berapa? 7.000 tahun? Benar Asani. Betul. Masya Allah. Iya, itu yang saya mau tanya itu. Bukan yang jarak Nabi Isa itu tadi, bukan. Yang kedua. Iya, yang kedua. Masa-masa kekosongan kenabian atau yang hidup di masa kekayaan. Bukan. Mana? Oke. Dengerin dulu. Makanya biasakan budayakan mendengar sampai selesai. Mendengar sampai selesai, baca sampai selesai. Ya. Pada saat masa kekosongan kenabian, orang-orang yang hidup di masa itu dinamakan dengan Bunda Ahlul Ahsanti. Betul. Yang mana nih? Yang belakang Bun? Iya, punten. Yang sana tuh. Udah nunjuk duluan tadi, saya udah nunjuk lagi. Iya. Itu tongkat salah bintana kayaknya ya. Terakhir ya? Terakhir Bundana? Oh udah, baik. Oke. Terakhir, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Bukan. Ada orang-orang nih ya, yang kemudian berteriak-teriak di dalam neraka paling dalam. Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Tadi saya nggak baca ayatnya itu, nggak saya bacain, ya. Tapi ada orang-orang yang ditempatkan di bagian-bagian neraka dan mereka teriak-teriak, betul? Betul kan? Surat apa? Saya nggak nanya ayatnya loh. Surat apa? Suratnya aja. Tunjuk tangan. Al-Furqan. Ahsanti, betul. Ini Bunda, di depan Bunda. Oh udah dapet. Wow. Pertanyaannya dirubah dikit. Udah tahu dong. Sekarang Al-Furqan ayat berapa? Benar. Nah, selesai. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita berjumpa lagi di bulan depan. Saya kembalikan kepada Bunda Ana, jazakallahu khair ala husni istimaikum.
Lakum minal hubbi wa du'a. Assalamualaikum.